Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dan nama anggota kelompok kami, pertama ada Najwa Febri Maharani, yang kedua ada Sumaya Lira Diamond, yang ketiga Marwasa Aditya, dan yang terakhir yang keempat Ajeng Eka Putri. Nah selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan pembelajaran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan atau approach ialah petunjuk atau cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, sehingga berdampak. Pendekatan diibaratkan seorang yang memakai kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang alam sekitar. Kacamata berwarna hijau akan menyebabkan lingkungan kelihatan kehijau-hijauan dan seterusnya. Menurut Nurjana, secara garis besar pendekatan dibagi dalam dua pemahaman makna. Pertama, pendekatan berarti memandang fenomena atau budaya dan sosial. Pemaknaan terkait hal ini bahwa pendekatan menjadi paradigma, sedangkan bila cara memandang atau menghampiri, pendekatan menjadi perspektif atau sudut pandang. Kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Maka terkait perihal ini dapat disebut studi Islam dengan pendekatan sosiologis sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi. Konsekuensinya, pendekatan di sini menggunakan teori atau teori-teori dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan. Dari beberapa pendapat di atas, pendekatan dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dan kemudian dalam proses pembelajaran pendekatan dikaitkan dengan strategi dan metode yang saling ketergantungan. Baik, slide selanjutnya. Roy Killen dalam Wina Sanjaya menyebutkan bahwa ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach dan pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approach. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua suku kata, yakni strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pembelajaran, maka digunakan strategi pembelajaran dengan penggunaan berbagai sumber daya atau pendidik dan media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Reich dan Eli mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urut kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PMPTK memberikan pengertian terkait strategi pembelajaran. Di dalam modul strategi pembelajaran, Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK menyatakan bahwa strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, terkait dengan strategi pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Ketiga hal tersebut yaitu A. Strategi perorganisasian pembelajaran, B. Strategi penyampaian pembelajaran, dan C. Strategi pengelolaan pembelajaran.
Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara konseptual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Gerlach dan Ellie juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran agar diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi atau bahan pelajaran yang pelajari dimulai dari hal-hal yang abstrak. Kemudian secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret atau umum ke khusus. Sebaliknya, dengan strategi induktif, bahan yang dipelajari dimulai dari konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar atau khusus ke umum. Sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih, maka ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di antaranya, A. Tujuan yang ingin dicapai. B. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. C. Pertimbangan dari sudut siswa. Kematangan, minat, bakat, dan kondisi siswa. D. Nilai efektif dan efisiensi. Selanjutnya dibacakan oleh Marwa. Oke, selanjutnya yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata, agar tujuan tercapai dengan optimal. Ini bermakna bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Selanjutnya, metode adalah mengorganisasikan peserta didik di dalam upaya mencapai tujuan belajar. Verner mengklarifikasi metode ke dalam 3 kategori, yaitu A. Individual methods atau metode pembelajaran perorangan, yaitu mencakup teknik magang dan intensif bimbingan belajar, modul, supervise, dan tutorial. Yang kedua ada group methods, metode pembelajaran kelompok, seperti proyek pelaksana, studi klinis, dan lokakarya, kelompok belajar dan perkumpulan atau klub, demonstrasi, pecan raya, festival, kunjungan, dan karya wisata. Yang ketiga ada community methods, yaitu metode pembelajaran pembangunan masyarakat, seperti bantuan kepada masyarakat untuk mengenal masalah yang dihadapi atau usaha pemecahannya, layanan konsultasi, dan narasumber. Selanjutnya, secara garis besar, metode mengajar dapat diklarifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu metode mengajar konvensional dan inkonvensional. Konvensional yaitu metode mengajar yang lazim digunakan oleh guru dan disebut dengan metode tradisional. Sedangkan metode inkonvensional yaitu suatu metode mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti metode modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit machine program, metode baru yang dikembangkan di sekolah tertentu yang memiliki prasarana dan sarana yang lengkap. Berikut ini beberapa contoh metode mengajar antara lain, yaitu metode ceramah, diskusi,
tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, resitasi, kerja kelompok, sosiodrama, dan bermain peran. Karya wisata, metode drill, dan metode sistem beregu. Selanjutnya, lalu ada teknik pembelajaran. Teknik atau taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik yaitu cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Dapat dipahami bahwa teknik merupakan prosedur yang sistematis sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang kompleks dan ilmiah. Merupakan tingkat keterampilan atau perintah untuk melakukan patokan-patokan dasar suatu penampilan. Selanjutnya, teknik adalah kelengkapan atau langkah-langkah dengan dilengkapi keragaman, fokus, dan penjelasannya. Teknik adalah teknik adalah katalisator metode berbeda ruang lingkupnya dari metode, dan waktu penggunaannya lebih singkat dari waktu penggunaan metode. Sedangkan alat bantu adalah sarana fisik yang digunakan untuk membantu kelancaran proses belajar seperti videotape, recorder, proyek, slide dan film, papan tulis, mesin tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Knowles, teknik pembelajaran dibagi ke dalam 7 jenis. Di antaranya, yaitu ada teknik presentasi seperti ceramah, siaran televisi, film, slide, debat, dialog, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kedua ada teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar mencakup tanya jawab, forum, kelompok pendengar bermain peran, panel berangkai, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknik untuk diskusi seperti diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi khusus. Lalu yang keempat ada teknik-teknik simulasi yang terdiri antara lain bermain peran, pemecahan masalah kritis, studi kasus, dan pelatihan keranjang. Yang kelima ada sensitivity training atau teknik pelatihan kelompok training. Dan yang keenam ada teknik-teknik pelatihan tanpa bicara. Lalu yang terakhir ada teknik-teknik pelatihan keterampilan praktis dan pelatihan. Selanjutnya ada klasifikasi metode pembelajaran menurut fungsinya. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pada kondisi ini, guru merupakan pemegang kendali dalam proses belajar atau teaching center. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu indirect instruction. Strategi ini sering disebut dengan inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Selanjutnya yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara pelajar. Yang keempat ada strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Dan yang kelima ada strategi belajar mandiri atau independent study. Belajar mandiri untuk menuntut siswa bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya sendiri. Lalu, metode pembelajaran merupakan pendekatan yang dipahami sebagai langkah atau cara-cara yang ditempuh oleh seseorang pendidik agar peserta didik mampu belajar efektif dan efisien. Melalui metode peserta didik dimungkinkan untuk bertanggung jawab terhadap pemahamannya sendiri dalam belajar. Pada dasarnya, metode-metode tersebut secara umum terdiri dari beberapa jenis diantaranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lira.
Ini adalah karakteristik di metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh pendidik di muka kelas. Peran seorang peserta didik di sini sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan. Disebut demikian sebab ceramah dilakukan dengan tujuan sebagai pemicu terjadinya kegiatan partisipatif oleh peserta didik. Karakteristik dari metode ini itu penguasaan kelas, pengorganisasian kelas, kemudian mempersiapkan serta pelaksananya lebih mudah. Selain itu, metode ini dapat diterapkan secara efektif bila diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar, sehingga pendidik lebih mudah menerangkan pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta sehingga dicapai kesepakatan. Pokok-pokok pikiran para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta didik lainnya agar didapatkan kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota kelompok diskusi. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode. Metode diskusi karakteristik dari metode diskusi adalah memberikan peluang kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi. Kemudian yang ketiga ada metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di situasi yang sesungguhnya. Jadi, metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media. Pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Menurut Kamsinah tahun 2008, demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Kemudian yang kelima, ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan langkah penyajian bahan pelajaran kepada peserta didik, di mana pendidik memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dipelajari oleh peserta didik. Pada tahap akhir dari metode ini, peserta didik harus mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan tersebut. Metode ini dapat diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, di mana pengaplikasiannya menuntut profesionalisme pendidik agar menyesuaikan situasi dan kondisi yang kondusif. Karakteristik dari metode ini yaitu memaksa peserta didik untuk mencari tahu dan memahami apa yang telah ditugaskan sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang berkesan. Metode ini juga dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mencari tahu dan menggali berbagai sumber informasi. Yang keenam, ada metode praktek lapangan. Menurut Sekiyah Darajat, metode eksperimen biasanya dilakukan dalam mata pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Departemen Agama yaitu praktek pengajaran yang melibatkan anak didik pada pekerjaan akademis, pelatihan dan pemecahan masalah. Metode praktek lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di lapangan yang bisa berarti di masyarakat. Keunggulan dari metode ini itu
bisa langsung dirasakan oleh peserta sehingga dapat memicu kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuannya. Sifat dari metode praktek lapangan ini adalah pengembangan keterampilan psikomotorik peserta didik. Dan slide selanjutnya. Kemudian ada pemilihan metode untuk pembelajaran. Dalam memilih metode pembelajaran yang tepat, penting untuk mengingat bahwa tidak ada metode pembelajaran yang sempurna atau cocok untuk semua situasi. Metode pembelajaran yang tepat harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, gaya belajar siswa, konten pembelajaran, dan karakteristik kelas atau kelompok siswa. Dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dengan lebih efektif dan efisien. Pertama, ada pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah nyata dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Pembelajaran berbasis masalah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya. Yang kedua ada pembelajaran aktif, yang dimana metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran seperti melalui permainan, peran, simulasi, atau proyek. Pembelajaran aktif dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan lebih cepat, karena siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan disambung oleh Ajeng. Terima Baik, kasih. selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa dalam kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran kolaboratif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, seperti keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran ini dilakukan secara online melalui platform pembelajaran virtual. Pembelajaran jarak jauh dapat membantu siswa yang tidak dapat hadir di kelas secara fisik dan juga memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibilitas waktu yang lebih besar. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa dalam pembuatan proyek nyata yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan kreativitas, serta mengasah kemampuan kolaborasi dan manajemen waktu. Yang keenam, pembelajaran individual. Metode pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, baik melalui tugas individu atau dengan bimbingan guru. Pembelajaran individual dapat membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda untuk belajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis game. Metode pembelajaran ini menggunakan permainan sebagai sarana pembelajaran dengan mengintegrasikan unsur-unsur game ke dalam konten pembelajaran. Pembelajaran berbasis game dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis seni. Metode pembelajaran ini menggunakan seni seperti musik, seni virtual, atau tari sebagai sarana pembelajaran. Pembelajaran berbasis seni dapat membantu siswa mengembangkan kreativitas, ekspresi seni, ekspresi diri, dan empati. Dan terima kasih, sekian dari kelompok 7 mengenai pengertian dan juga metode pembelajaran. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dapat dilanjutkan di WhatsApp. Baik, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.